Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Silakan sapa dulu. Wah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, semoga pagi ini penuh keberkahan. Dan insya Allah kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Ustadz Maulana sudah ada di samping saya. Ya, karena saya mau diem. Kenapa diem Ustadz hari ini? Karena diam itu emas. Wah, tapi ngomong itu jadi berlian. Begitu. Kalau bermanfaat. Sekali lagi, diam itu emas kalau berguna. Tapi kalau lebih bermanfaat itu ngomong, maka ngomong itu adalah berlian. Masya Allah. Kita mau bahas apa sih hari ini? Kita mau bahas rahasianya diam. Rahasianya diam. Kayak postingan siapa gitu ya? Siapa Ustadz? Oh iya. Baik, Masya Allah, kita langsung saja akan membahas tema kita, yaitu rahasianya diam. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan ini. Kisah kakak beradik niat jual ginjal demi bebaskan ibu dari penjara. Ini dia. Oh, ini sampai permasalahan, sampai niat jual ginjal ya Ustadz ya. Ustadz, ada pertanyaan begini Ustadz, apa benar dalam pandangan Islam, kalau kita disakiti nih, tapi kita memilih diam, apakah itu sebuah kebijaksanaan? Tapi kalau kita diam terus, kita ditindas terus Ustadz, bagaimana sebaiknya? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Faris, Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma arhamna bil Quran. Tidak ada satu perintah dalam agama yang tidak membawa manfaat. Kalau diam itu adalah perintah Nabi, kalau diam itu adalah daripada akhlak para salafus saleh, kalau diam itu adalah amalan para ulama, maka tentu saja diam itu ada daripada keutamaan dan kemuliaannya. Bahkan kalau dikatakan diam itu memiliki makna kebijaksanaan seseorang. Itulah kenapa ketika seorang saleh dimintai keputusan, ketika seorang saleh dimintai jawaban, mereka tidak langsung serta-merta menjawab, ada diamnya dulu, seakan-akan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu, coba datang kepada orang saleh itu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli zikir. Banyak di antara mereka itu ketika ditanya, mereka tidak langsung jawab, mereka coba mengalihkan pembicaraan dulu sambil menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pamit ya Pak Kiai, izin saya berangkat dulu. Ya nanti selesaikan aja inimu dulu, ini segala macam. Baru dijawab pertanyaan kita yang pertama tadi. Kenapa? Karena memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta langsung menjawab daripada pertanyaan orang yang datang untuk bertanya. Tapi kalau diam terus, ini posisinya sedang disakiti, sedang ditindas, sedang dizalimi, apa yang boleh kita lakukan? Boleh melawan. Melawan dalam rangka apa? Mempertahankan hak kita. Ada nyawa kita yang mesti dilindungi, ada harta kita yang dilindungi, ada kehormatan kita yang dilindungi, ada agama yang mesti dilindungi. Mesti melawan, bukan diam. Diam di sini adalah untuk kebijaksanaan. Tapi kalau sudah ditindas, maka silahkan pertahankan apa yang memang menjadi hakmu. Oh, jadi boleh kita mempertahankan. Betul. Ya, tapi diam itu sebuah kebijaksanaan juga Ustaz. Betul. Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jadi ketika kita bertanya ke orang soleh tadi ya, kalau dia diam berarti ini sebuah kebijaksanaan dan memohon
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita langsung akan menyaksikan sebuah tayangan video. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oh, melihat seorang ayah yang bangga anaknya masuk TNI, ya bahagianya luar biasa, Ustaz. Ustaz, kita mau bertanya gini, Ustaz. Kesuksesan itu ada yang bilang perlu diapresiasi nih, Ustaz. Tapi kalau kita meraih kesuksesan, kemudian kita diem-diem aja nih, Ustaz. Apa ini bagian dari rasa percaya diri? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Yang kita hormati Ustaz kita, Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan Mas Dude. Kita ini hidup di dunia yang makin bising. Setiap waktu orang ingin bicara, ngomentarin apapun. Apalagi ketika mencapai satu capaian dalam hidup. Nerima gaji, posting. Ya gak, Bu? Jalan-jalan, habis jalan-jalan, diposting lagi. Segala sesuatu diceritain tuh. Jadi, apa yang diharapkan dari situ? Yang diharapkan adalah like dan komen dari orang lain. Jadi ada satu penyakit baru nih hari ini. Fakir validasi namanya. Fakir pengakuan manusia. Padahal semakin seseorang butuh dengan pengakuan manusia, maka hatinya semakin gelisah. Sebab ukuran kesuksesan, jika banyak mata yang memandang kagum ke dalam dirinya, padahal itu berbahaya. Likulli ni'matin mahsud. Segala nikmat itu ada orang yang iri tentang itu. Inilah rahasia ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya tentang sebuah mimpi. Dan itu adalah isyarat tentang kesuksesannya di masa yang akan datang. Ayahnya tidak serta-merta menafsirkan mimpi. Tapi ayahnya justru menasehati Yusuf bagaimana nanti, bagaimana menyikapi kesuksesan. Kata sang ayah, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Anakku, kata Nabi Yakub, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Nanti mereka bisa berencana buruk kepadamu. Bahwa tidak semua kesuksesan itu harus diceritakan. Sebab pandangan mata manusia yang penuh kagum atau iri dengki itu bisa membahayakan kita. Kepada siapa sang ayah menasehati Nabi Yusuf agar tidak bercerita itu? Saudara-saudaranya sendiri. Apalagi kalau kepada orang lain. Justru semakin banyak orang yang iri, yang dengki kepada kita. Orang yang sukses itu tidak mengemis-ngemis validasi, tidak. Itu berarti dia belum percaya diri. Dia merasa bahwa dirinya harusnya tidak sampai pada derajat itu, pada capaian itu, sehingga dia ingin ceritakan. Tapi kalau orang memandang dirinya sebagai orang yang sukses, dia nggak mau bercerita karena harusnya saya itu lebih dari situ lagi. Jadi ketika kita bercerita tentang satu capaian, berarti kita nggak percaya diri. Kita kok bisa dapat itu? Masya Allah. Orang kalau kebeli mobil 2 miliar, waktu beli mobil 1 miliar dia malu cerita. Karena harusnya dia kebeli 2 miliar. Kira-kira begitu, Mas. Masya Allah. Jadi tidak semua kesuksesan itu harus dibilang-bilang ya ke orang-orang. Malah ya, berbahaya. Malah tadi fakir validasi begitu, Ustaz. Fakir validasi. Baik, terima kasih Ustaz. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Faris. Luar biasa, Masya Allah ya. Tidak semua kesuksesan itu kita umbar ya, kita kasih tahu ke semua orang. Karena tadi kata Ustaz adalah bahaya kalau ada orang yang iri dan dengki. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita akan terus lanjutkan pembahasan kita. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3. Konser musiknya Trans TV gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi gratis di lapangan Sunburst BSD.